Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan instalasi Linux Ubuntu, di mana saya install Ubuntunya menggunakan VirtualBox, ya, virtualisasi VirtualBox, biar tidak menimpa OS yang ada di desktop. Oke, di sini pas tadi saya masukkan ISO-nya, setelah itu kemudian pas di start langsung keluar seperti ini di depan. Nah, di sini ada pilihan untuk menginstal bahasa, ya. Bahasa bisa pilih Indonesia atau English atau dan seterusnya. Kita default aja, kita pilih English, terus enter. Terus di sini layoutnya sesuai juga default, kita enter, dipilih down aja, enter. Terus di sini kita pilih install Ubuntu, ya. Dan di sini ada untuk configure network, ya, atau LAN cardnya atau adapternya. Di sini kita pilih DHCP aja, tidak pilih manual, ya, DHCP. Terus kita klik atau kita pilih done, terus enter. Nah, terus di sini ada meminta masukkan proxy address. Karena kita tidak ada proxy, kita langsung aja done, enter. Nah, mirror address ini diarahkan ke archive ubuntu.com. Nah, ini kita dan aja, ini defaultnya. Terus di sini untuk partisi, ya, partisi. Nah, ini kita bisa pilih manual, nanti kita bisa set rootnya mau berapa, terus dan seterusnya, ya. Nah, di sini kalau kita pakai VM gitu kan, ini cuma OS-nya cuma Ubuntu doang. Jadi kita bisa pilih use enter disk gitu, ya. Itu udah yang ada aja gitu, langsung di install semua untuk Ubuntu gitu. Tapi kalau mau manual berarti kita nanti bisa dikasih bootnya berapa, terus rootnya berapa, swapnya berapa gitu. Tapi untuk sementara kita pilih yang simple aja, yaitu use enter disk, ya. Jadi menggunakan space yang ada semuanya. Nah, ini pilihan harddisknya, dia langsung ke VirtualBox harddisk, terus di enter. Nah, di sini root langsung di ini, ya, kasih 20 GB partition. Oke, di sini langsung dan aja. Nah, terus apakah kamu ingin melanjutkan untuk instalasinya? Kalau no berarti dia tidak jadi untuk melanjutkan. Terus kalau continue kita lanjutkan untuk instalasi. Nah, terus ini your name, untuk username di di Linux Ubuntunya gitu, ya, saat pas sudah masuk ke desktopnya atau tampilan login, ya. Your name, password, terus kalau udah dan nah, ini proses instalasi akan diproses, ya. Jadi tinggal tunggu sampai selesai, nanti dia minta restart. Setelah itu sudah sukses, kita bisa explore Ubuntunya, Linux Ubuntunya, ya. Nah, kebetulan di sini yang saya install Ubuntunya istilahnya Ubuntu server. Jadi kalau server rata-rata defaultnya itu basisnya command line, tidak grafis. Tapi kalau kita installnya Ubuntu desktop, itu biasanya nanti pas di restart dia masuk nanti ke Ubuntu yang ada grafisnya gitu.
Nah terus proses instalasinya, kalau yang antara yang Ubuntu desktop dan Ubuntu server ini lebih cepat Ubuntu server ya, karena di sini kan instalasinya basisnya command line. Beda yang desktop menggunakan grafis, dia akan memakan banyak resource gitu. Kurang lebih seperti itu instalasinya. Nanti kita bisa lihat hasil dari instalasinya, tampilannya. Intinya kalau sudah masuk ke from login, nah di situ sudah masuk, sudah berhasil untuk sudah berhasil instalasi. Oke, kita tunggu saja. Sambil menunggu, jadi saya mengenalkan lagi lebih detail tentang Ubuntu. Ubuntu ini adalah salah satu distro dari Linux. Jadi distro Linux itu banyak, ada CentOS, ada Red Hat ya, ada Fedora, ada Debian, Slackware dan sebagainya. Kalian bisa search di Google ya, distro Linux gitu ya, itu akan keluar sampai 100-an kurang lebih. Jadi banyak ya, karena ini Linux itu open source, kodenya terbuka, jadi masing-masing programmer di seluruh dunia bisa untuk mengembangkan Linux sesuai dengan di negaranya masing-masing gitu ya, kebutuhan di negaranya masing-masing. Makanya di Indonesia misalnya ada Trustic Merdeka, IGOS dan sebagainya. Ntar di Jerman ada SUSE dan sebagainya. Nah terus kalau di Indonesia sekarang yang agak dikenal ini, yang banyak dipakai distronya yaitu Ubuntu, CentOS ya, SUSE gitu ya, Red Hat, itu banyak dipakai gunakan. Jadi kurang lebih bisa saya rekomendasikan itu Linux yang bisa kalian pakai gitu, karena mungkin banyak milis-milisnya atau banyak kalau seandainya troubleshoot gitu ya, ini bisa set di internet ini, mungkin banyak untuk fine tuningnya atau untuk troubleshootingnya dan sebagainya. Dan Linux itu sendiri ini ya, kalau di dunia IT gitu ya, ini banyak digunakan gitu ya. Mungkin kalau bukan orang IT kenalnya hanya familiarnya hanya Windows gitu ya, yang banyak dipakai. Tapi sebenarnya nanti kalau pas di dunia IT gitu ya, masuk bekerja di IT itu rata-rata di server-server, di data center dan sebagainya gitu ya, dan server-server yang lain itu banyak menggunakan OS-nya Linux. Karena mungkin kalian bisa lihat lagi video saya tentang introduction atau pengenalan tentang Linux. Di situ Linux itu karena stabil ya, jarang virus, jarang hang dan sebagainya, makanya itu jadi pilihan server-server itu menggunakan Linux, karena server kan biasanya diakses 24 jam nonstop. Nah bagaimana supaya dia diakses ini tidak hang gitu ya, makanya disinilah Linux digunakan. Kurang lebih itu. Dan di sini sudah selesai install. Nah dia minta untuk reboot now. Di sini reboot itu maksudnya restart ya, kalau di Windows itu restart. Oke, kita enter reboot now. Oke, kalian bisa lihat di depan di desktopnya, di situ proses-prosesnya dilatihkan gitu ya, misalnya menjalankan Ethernetnya atau LAN-cardnya, statusnya oke atau tidak dan sebagainya. Kalau di Windows langsung tampilannya tidak dilihatkan di belakang layarnya, tidak dilihatkan, langsung tampil ke desktop.
Nah kalau di Linux ini dilihatkan tuh seperti started dan seterusnya gitu ya, started FTP, started @h0 atau lancat dan sebagainya. Itu kalau statusnya oke berarti running gitu ya, sudah diaktifkan. Nah di sini sudah ini ya, masuk ke vlogin. Di sini sudah artinya sudah sukses instalasi gitu ya. Nah ini tadi yang kita buat username-nya Fezan, terus passwordnya. Nah ini ya sudah masuk, berarti instalasi di tahap ini sudah selesai ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang instalasi di Linux. Tahapan-tahapannya mungkin bisa dilihat lagi di videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.